Islami dialog Nabi Muhammad SAW dengan iblis. Diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal dari Ibnu Abbas katanya, kami bersama Rasulullah di rumah seorang sahabat dari kelompok Ansar secara berjamaah. Tiba-tiba ada yang memanggil dari luar, "Wahai penghuni rumah, maukah kamu mengizinkan aku masuk, karena kamu memerlukan aku?" Nabi bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kamu siapa yang memanggil itu?" Para sahabat menjawab, "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Nabi bersabda, "Dia adalah iblis yang terkutuk, semoga Tuhan selalu mengutuknya." Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku membunuhnya?" Nabi SAW bersabda pelan-pelan, "Sabarlah wahai Umar, tahukah kamu bahwa dia termasuk orang yang kematiannya tertunda hingga waktu yang telah ditentukan, kiamat. Sekarang tolong bukakan pintu untuknya, karena dia sedang diperintahkan oleh Tuhan. Pahami apa yang dia katakan dan dengarkan apa yang akan dia katakan kepada Anda." Lalu pintu dibuka, lalu iblis masuk ke tengah-tengah kami. Ternyata dia adalah seorang lelaki tua dan satu matanya buta. Dagunya berjanggut 7 helai rambut sepanjang bulu kuda, kedua kelopak matanya menjulur ke atas, tidak ke samping, kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar, taringnya menjulur seperti gading babi, bibirnya seperti taring, seperti bibir harimau kerbau. Beliau, iblis, berkata, "Assalamu alaika ya Muhammad." "Assalamu alaikum ya jama'atal muslimin." "Salam kepada kalian semua wahai kaum muslim." Nabi SAW menjawab, "Asamu lillah ya lain." "Keselamatan hanya milik Allah, wahai makhluk yang terlaknat. Saya tahu, Anda membutuhkan kami. Apa yang kau butuhkan, wahai iblis?" Iblis berkata, "Wahai Muhammad, aku datang bukan karena keinginanku sendiri, tetapi aku datang karena terpaksa diperintahkan." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apa yang membuatmu datang ke sini? Kamu terkutuk?" Iblis berkata, "Aku didekati oleh malaikat. Dia berkata kepadaku, sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk datang kepada Muhammad dalam keadaan hina dan rendah hati. Kamu harus menceritakan kepadanya bagaimana tipu muslihat, godaan dan rancanganmu terhadap Bani Adam, bagaimana kamu membujuk dan merayu mereka. Anda harus menjawab dengan jujur apapun yang diminta dari Anda." Allah berfirman, "Demi keagungan dan keagunganku, jika kamu berbohong sekali saja dan tidak berkata jujur, maka aku akan mengubah kamu menjadi debu yang tertiup angin dan aku akan memuaskan musuh-musuhmu karena musibah yang menimpa kamu. Wahai Muhammad, sekarang aku datang kepadamu sebagaimana diperintahkan kepadaku. Tanyakan padaku apa yang kamu inginkan. Jika aku tidak memuaskanmu atas apa yang kamu minta kepadaku, niscaya musuhku akan terpuaskan atas musibah yang menimpaku. Tidak ada beban yang lebih berat bagiku selain kelegaan musuh-musuhku yang menimpaku." Nabi kemudian mulai bertanya, "Jika kamu jujur, beritahu saya, siapakah orang yang paling kamu benci?" Iblis menjawab, "Kamu wahai Muhammad, kamu adalah makhluk Tuhan yang paling aku benci, lalu orang-orang yang menganut agamamu." Nabi bertanya lagi, "Siapa lagi yang kamu benci?" "Pemuda yang soleh, yang menyerahkan jiwanya kepada Allah. Orang-orang alim dan wara, menjaga diri dari kecurigaan, yang saya tahu, lebih sabar. Orang yang senantiasa menjaga dirinya dalam keadaan suci dari kotoran. Orang miskin yang sabar, fakir, yang tidak menceritakan kepada orang lain tentang kemiskinannya dan tidak mengeluh tentang keluh kesahnya." Nabi bertanya lagi, "Bagaimana kamu tahu kalau dia sabar?" "Wahai Muhammad, jika dia mengeluh kepada sesama makhluk selama 3 hari, maka Allah tidak akan memasukkannya ke dalam kelompok orang yang sabar." "Lalu, siapa lagi?" "Orang kaya yang bersyukur." Nabi bertanya, "Bagaimana kamu mengetahui bahwa dia bersyukur?" "Jika aku melihatnya, ambillah dan menaruhnya di tempat yang halal." Rasulullah bertanya, "Bagaimana perasaanmu jika umatku salat?" "Saya merasa panas dan gemetar. Sesungguhnya jika seorang hamba bersujud kepada Allah 1 kali saja,
maka Allah menaikkan derajatnya satu tingkat. Jika mereka berpuasa maka saya akan dipasung hingga mereka berbuka. Kalau mereka menunaikan haji, saya jadi gila. Jika mereka membaca Al-Quran, saya meleleh seperti timah yang meleleh di api. Jika mereka mengeluarkan zakat, maka ibarat orang yang memberi zakat itu mengambil gergaji kapak lalu membelahku menjadi dua. Memang ada 4 manfaat zakat. Pertama, Allah mengirimkan keberkahan atas hartanya. Kedua, menjadikan orang yang mengeluarkan zakat disukai oleh makhluknya yang lain. Ketiga, menjadikan zakatnya sebagai pembatas antara dirinya dengan api neraka. Keempat, dengan zakat, Allah mencegah musibah menimpanya. Nabi bertanya lagi, bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar? Wahai Muhammad, di zaman jahiliyah, dia tidak menaatiku, bagaimana mungkin dia akan menaatiku di masa Islam? Bagaimana pendapatmu tentang Umar? Demi Tuhan, aku tidak akan bertemu dengannya kecuali aku lari darinya. Apa pendapatmu tentang Utsman? Aku malu pada orang yang hanya malaikat saja yang malu. Bagaimana pendapatmu tentang Ali bin Abi Thalib? Kalau saja aku bisa lari darinya dan tidak pernah bertemu dengannya, berubah dari dia head to head, lalu dia meninggalkanku dan aku meninggalkannya, tapi dia tidak pernah melakukan itu sama sekali. Rasulullah bersabda, segala puji bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan membuat kalian menderita hingga hari kiamat. Bagaimana umatmu bisa berbahagia sedangkan aku hidup dan tidak mati sampai hari kiamat? Betapa senangnya kamu dengan umatmu, sedangkan aku masuk ke dalamnya melalui darah, daging, sedangkan mereka tidak melihatku. Demi Tuhan yang menciptakanku dan membuatku menunggu sampai hari kebangkitan mereka. Aku akan menyesatkan mereka semua, baik yang bodoh maupun yang cerdas, yang buta huruf dan yang melek huruf. Orang-orang kafir dan orang-orang yang suka beribadah, kecuali hamba yang ikhlas. Rasulullah bertanya, menurutmu siapakah yang termasuk mukhlis? Iblis menjawab, tidak tahukah kamu wahai Muhammad? Barang siapa menyukai dirham dan dinar, maka dia bukanlah termasuk orang yang ikhlas kepada Allah. Jika aku melihat seseorang yang tidak menyukai dirham dan dinar, tidak menyukai pujian dan penyembahan, aku tahu dia ikhlas karena Allah, maka aku tinggalkan dia. Sesungguhnya hamba yang mencintai harta, pujian dan hatinya bergantung pada hawa nafsu, nafsu dunia, dia lebih rakus daripada orang yang saya jelaskan kepadamu. Tahukah kamu bahwa cinta harta adalah salah satu dosa besar? Wahai Muhammad, tahukah kamu bahwa cinta kedudukan, riasah, adalah dosa besar? Dan kesombongan itu juga merupakan dosa besar. Wahai Muhammad, kamu tidak mengetahui bahwa aku mempunyai 70.000 anak. Setiap anak dari mereka memiliki 70.000 setan. Di antara mereka aku tugaskan untuk menggoda para ulama, ada yang menggoda orang-orang muda, ada yang menggoda orang-orang tua, dan ada pula yang menggoda orang-orang lemah. Adapun anak-anak kecil, tidak ada perbedaan antara kami dan mereka, sedangkan anak-anaknya yang masih kecil, mereka bermain sesuka mereka dengannya. Bagian lain saya tugaskan untuk menggoda orang-orang yang rajin beribadah, bagian lain untuk orang-orang yang menjauhi dunia. Setan masuk dan keluar sendiri, dari satu keadaan ke keadaan yang lain, dari satu pintu ke pintu yang lain, hingga mempengaruhi manusia dengan satu alasan dari banyak alasan. Kemudian setan merampas keikhlasan mereka, menjadikan mereka menyembah Tuhan tanpa perasaan ikhlas, padahal mereka tidak merasakan. Tahukah Anda tentang Barshisha, pendeta yang beribadah dengan ikhlas selama 70 tahun, hingga setiap orang yang sakit menjadi sehat berkat dakwahnya? Aku tidak akan meninggalkannya sampai dia berzinah, membunuh, dan kafir. Dialah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan firman-Nya, dalam surat Al-Hashr, bujukan orang-orang munafik itu, seperti, bujukan, setan ketika mereka berkata kepada manusia, kamu kafir. Lalu ketika orang itu telah kafir dia berkata, sesungguhnya aku meninggalkanmu karena aku benar-benar takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Tahukah kamu wahai Muhammad, bahwa kebohongan itu datangnya dariku?
Akulah yang berbohong lebih dulu. Siapa yang berbohong maka dialah sahabatku, dan siapa yang berbohong kepada Allah maka dialah kekasihku. Tahukah kamu bahwa aku bersumpah kepada Adam dan Hawa, demi Allah aku adalah penasehatmu. Jadi, sumpah palsu adalah kesenangan hatiku, fitnah, membicarakan keburukan orang lain, dan namimah, adu domba adalah buah kesukaanku, melihat yang jelek adalah kesenangan dan kesenanganku. Barang siapa yang talak, bersumpah untuk bercerai, maka ia mendekati perbuatan dosa, meskipun hanya sekali, dan meskipun benar. Barang siapa menggunakan lidahnya untuk mengucapkan talak, maka istrinya menjadi haram baginya. Jika sampai hari kiamat mereka masih mempunyai keturunan, maka anak-anak mereka semuanya adalah anak-anak zina. Mereka masuk neraka hanya karena satu kata. Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada yang menunda waktu jadwal sholat 1 atau 2 jam. Tiap mau salat, aku temani dia dan aku goda dia. Lalu aku berkata kepadanya, masih ada waktu, selagi kamu sibuk. Sehingga dia menyelesaikan salatnya dan mengerjakannya di luar waktunya, maka Tuhan memukul wajahnya. Jika dia menang atasku, maka aku akan mengirimkan setan yang akan membuatnya lupa waktu salat. Jika dia menang atasku, aku tinggalkan dia sampai ketika salat aku berkata kepadanya, lihat ke kiri dan ke kanan, lalu dia melihat. Saat itu aku usap wajahnya dengan tanganku dan aku cium di antara kedua matanya dan aku berkata kepadanya, aku telah memesan yang tidak baik untuk selama-lamanya. Dan tahukah kamu, wahai Muhammad, siapa yang sering menolehkan kepalanya dalam salat, maka Allah akan memukul wajahnya. Jika dia mendahuluiku dalam salat, sedangkan ketika salat sendirian, aku suruh dia bersegera. Maka dia mematuk doa itu seperti ayam mematuk biji-bijian dengan tergesa-gesa. Jika dia menang atasku, maka pada saat salat berjamaah aku mencambuknya dengan lijam cambuk, lalu aku angkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya. Saya meletakkannya di depan pendeta. Ketahuilah, siapa yang melakukan hal itu, maka salatnya akan batal dan Allah akan mengganti kepalanya dengan kepala keledai pada hari kiamat. Jika dia masih menang atasku, aku suruh dia menudingkan jarinya saat salat agar dia mensucikanku saat dia salat. Jika dia masih menang, aku akan meniup hidungnya sampai dia menguap. Jika dia tidak meletakkan tangannya di mulutnya, maka setan akan masuk ke dalam perutnya, sehingga dia menjadi serakah terhadap dunia dan cinta dunia. Dia menjadi pendengar setia kami. Bagaimana rakyatmu bisa bahagia sementara aku menyuruh orang miskin untuk meninggalkan salat? Aku berkata kepadanya, tidak wajib salat bagimu. Salat hanya wajib bagi mereka yang menerima nikmat dari Allah. Aku berkata kepada orang sakit, tinggalkanlah salat, karena salat itu tidak wajib bagimu. Salat hanya wajib bagi orang yang sehat, karena Allah berfirman, tidak ada halangan bagi orang buta, tidak bagi orang lumpuh, tidak bagi orang sakit. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu dapat memahaminya. Tidak ada dosa bagi orang sakit. Kalau sudah sembuh wajib salat fardu, sampai dia mati karena tidak percaya. Jika dia meninggal dan meninggalkan salat ketika dia sakit, dia bertemu Tuhan dan Tuhan marah padanya. Wahai Muhammad, jika aku berbohong dan berbuat curang, maka mohonlah kepada Allah untuk mengubahku menjadi pasir. Wahai Muhammad, betapa bahagianya engkau melihat kaummu, sedangkan aku telah mengeluarkan seperenam umatmu dari Islam. Nabi bertanya, wahai orang yang terkutuk, siapakah sahabatmu? Pemakan riba. Siapa teman terpercayamu? Sadik. Zina. Siapa teman tidurmu? Orang mabuk. Siapa tamumu? Maling. Siapa utusanmu? Penyihir. Apa yang kamu suka? Orang yang bersumpah cerai. Siapa kekasihmu? Orang-orang yang meninggalkan salat Jumat. Aduh, siapa yang memotong punggungmu? Manfaatkan kudanya untuk berperang di jalan Allah. Apa yang membuat tubuhmu meleleh?
Pertobatan orang-orang yang bertaubat. Apa yang membuat hatimu kosong? Ucapan syukur yang banyak kepada Tuhan siang dan malam. Apa yang membuat wajahmu sedih, membuatmu merasa malu dan terhina? Zakat secara rahasia. Apa yang membutakanmu? Sholat sahur sebelum subuh. Apa yang menimpa kepalamu? Memperbanyak sholat berjamaah. Siapa yang paling bisa membuatmu bahagia? Orang yang sengaja meninggalkan salat. Siapakah manusia celaka yang paling sengsara menurut kamu? Orang pelit. Siapa yang paling banyak menyita pekerjaanmu, membuatmu sibuk? Dewan Ulama. Bagaimana cara makanmu? Tata krama makan. Dengan tangan kiriku dan dengan jari-jariku. Di mana Anda melindungi anak-anak Anda saat cuaca panas? Di balik kuku manusia. Berapa banyak kebutuhanmu yang kamu minta kepada Tuhan? 10 hal. Apa itu? Terkutuk. Aku memohon kepadanya agar aku dapat bersatu dengan kaum Adam, dalam harta benda dan anak-anak mereka. Dia mengizinkan saya untuk bergabung dengan grup mereka. Itulah maksud dari firman Tuhan, dan ambillah siapa saja yang kamu bisa dari antara mereka dengan undanganmu, dan kerahkan pasukan berkudamu dan prajurit-prajuritmu untuk melawan mereka dan gabungkan harta benda dan anak-anak kepada mereka dan berjanjilah kepada mereka. Dan setan tidak menjanjikan apapun kepada mereka. Tidak lain hanyalah tipu muslihat. Setiap harta yang tidak membayar zakat, aku memakannya. Aku juga memakan makanan yang bercampur riba dan haram serta segala harta yang tidak mencari perlindungan kepada Allah dari laknat setan. Setiap orang yang tidak mencari perlindungan dari Allah dari laknat setan. Perlindungan Allah dari setan bila ia menyetubuhi istrinya, maka setan pun ikut menyetubuhinya. Akhirnya melahirkan seorang anak yang mendengarkan dan menaatiku. Demikian pula orang yang mengendarai kendaraan dengan niat mencari penghasilan yaitu tidak halal, maka akulah sahabatnya. Itulah maksud firman Allah, dan berperanglah melawan mereka pasukan berkuda dan prajurit infanterimu. Aku memohon kepadanya agar aku mempunyai rumah, jadi rumahku adalah kamar mandi. Aku memohon agar aku mempunyai masjid, dan akhirnya pasar itu menjadi masjidku. Aku memohon agar aku memiliki Al-Quran, maka puisi adalah Al-Quranku. Aku memohon agar azan dikumandangkan, lalu terompet adalah seruanku untuk mengumandangkan azan. Aku memohon agar aku punya tempat untuk tidur, jadi orang mabuk adalah tempatku tidur. Saya doakan semoga saya mempunyai teman-teman yang membantu saya, maka golongan Al-Qadariyah menjadi teman-teman yang membantu saya. Dan aku berdoa semoga aku mempunyai sahabat-sahabat yang dekat, maka orang-orang yang menafkahkan hartanya untuk kemaksiatan adalah sahabat-sahabatku. Beliau kemudian membacakan ayat, sesungguhnya orang-orang boros itu adalah saudara setan, dan setan sangat durhaka kepada Rabb-nya. Rasulullah SAW bersabda, jika segala perkataanmu tidak didukung oleh ayat-ayat kitab Allah, maka aku tidak akan membenarkanmu. Lalu iblis meneruskan, wahai Muhammad, saya memohon kepada Allah agar saya bisa melihat anak cucu Adam sementara mereka tidak dapat melihatku. Kemudian Allah menjadikan aku dapat mengalir melalui peredaran darah mereka. Diriku dapat berjalan kemanapun sesuai dengan kemauanku dan dengan cara bagaimanapun. Kalau saya mau, dalam sesaat pun bisa. Kemudian Allah berfirman kepadaku, engkau dapat melakukan apa saja yang kau minta. Akhirnya saya merasa senang dan bangga sampai hari kiamat. Sesungguhnya orang yang mengikutiku lebih banyak daripada yang mengikutimu. Sebagian besar anak cucu Adam akan mengikutiku sampai hari kiamat. Saya memiliki anak yang saya beri nama Atamah. Ia akan kencing di telinga seorang hamba ketika ia tidur meninggalkan salat Isya. Andai kata tidak karenanya tentu ia tidak akan tidur lebih dahulu sebelum menjalankan salat. Saya juga punya anak yang saya beri nama Mutakadi. Apabila ada seorang hamba melakukan ketaatan ibadah dengan rahasia dan ingin menutupinya, maka anak saya tersebut senantiasa membatalkannya dan dipamerkan di tengah-tengah manusia sehingga semua manusia tahu.
Akhirnya Allah membatalkan 99 dari 100 pahalanya sehingga yang tersisa hanya 1 pahala. Sebab, setiap ketaatan yang dilakukan secara rahasia akan diberi 100 pahala. Saya punya anak lagi yang bernama Kuhyal. Ia bertugas mengusapi celak mata semua orang yang sedang ada di majelis pengajian dan ketika khatib sedang memberikan khutbah, sehingga mereka terkantuk dan akhirnya tidur, tidak dapat mendengarkan apa yang dibicarakan para ulama. Bagi mereka yang tertidur tidak akan ditulis pahala sedikit pun untuk selamanya. Setiap kali ada perempuan keluar pasti ada syaitan yang duduk di pinggulnya, ada pula yang duduk di daging yang mengelilingi kukunya. Di mana mereka akan menghiasi kepada orang-orang yang melihatnya. Kedua syaitan itu kemudian berkata kepadanya, "Keluarkan tanganmu." Akhirnya ia mengeluarkan tangannya, kemudian kukunya tampak, lalu kelihatan nodanya. Wahai Muhammad, sebenarnya saya tidak dapat menyesatkan sedikit pun, akan tetapi saya hanya akan mengganggu dan menghiasi. Andai kata saya memiliki hak dan kemampuan untuk menyesatkan, tentu saya tidak akan membiarkan segelintir manusia pun di muka bumi ini yang masih sempat mengucapkan, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, dan tidak akan ada lagi orang yang salat dan berpuasa. Sebagaimana engkau wahai Muhammad, tidak berhak memberikan hidayat sedikit pun kepada siapa saja, akan tetapi engkau adalah seorang utusan dan penyampai amanah dari Tuhan. Andai kata engkau memiliki hak dan kemampuan untuk memberi hidayah, tentu engkau tidak akan membiarkan segelintir orang pun kafir di muka bumi ini. Engkau hanyalah sebagai hujah, argumentasi, Tuhan terhadap makhluknya. Sementara saya hanyalah menjadi sebab celakanya orang yang sebelumnya sudah dicap oleh Allah menjadi orang celaka. Orang yang bahagia dan beruntung adalah orang yang dijadikan bahagia oleh Allah sejak dalam perut ibunya, sedangkan orang yang celaka adalah orang yang dijadikan celaka oleh Allah sejak dalam perut ibunya. Kemudian Rasulullah membacakan firman dalam Qis Hud, "Jikalau Rabbmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Rabbmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Rabbmu, keputusannya, telah ditetapkan. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia, yang durhaka, semuanya." Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian, sebagai sunahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Kemudian Rasulullah berkata lagi kepada iblis, "Wahai Abu Murrah, iblis, apakah engkau masih mungkin bertaubat dan kembali kepada Allah, sementara saya akan menjaminmu masuk surga?" Ia iblis menjawab, "Wahai Rasulullah, ketentuan telah memutuskan dan kolam pun telah kering dengan apa yang terjadi seperti ini hingga hari kiamat nanti. Maka Maha Suci Tuhan, yang telah menjadikanmu sebagai tuan para nabi dan khatib para penduduk surga. Dia telah memilih dan mengkhususkan dirimu. Sementara Dia telah menjadikan saya sebagai tuan orang-orang yang celaka dan khatib para penduduk neraka. Saya adalah makhluk celaka lagi terusir. Ini adalah akhir dari apa yang saya beritahukan kepadamu dan saya mengatakan yang sejujurnya. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, awal dan akhir, zahir dan batin. Semoga solawat dan salam sejahtera tetap selalu diberikan kepada seorang nabi yang umi dan kepada para keluarga dan sahabatnya serta para utusan dan para nabi. Hikmah dari kisah Islami dialog Nabi Muhammad dengan iblis. Kita perlu semakin menancapkan keyakinan bahwa syaitan, iblis dan bala tentaranya tidak punya kuasa sedikit pun bagi orang-orang yang disucikannya. Jadi upaya kita adalah memohon kepada Allah Ta'ala agar Dia ridho dan berkenan membersihkan segala dosa baik sengaja maupun tidak untuk mendapatkan ampunannya.
Bila kita cermati hadangan dan rintangan yang akan dilakukan oleh iblis dari kisah tersebut membuat kesadaran bahwa upaya untuk menjalani kehidupan sungguh tidak mudah. Hanya karena Maha Rahman dan Maha Rahimnya sajalah kita akan selamat dalam menjalani kehidupan ini hingga akan selamat dari jebakan-jebakan syaitan. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah dan dapat lebih mengenal serta bagaimana cara menghadapi musuh umat muslim yaitu iblis, setan, dan bala tentaranya. Tuntutan untuk semua muslim agar mempelajari berbagai macam-macam ilmu agama Islam sesuai Al-Quran dan hadits sahih serta mengikuti ajaran Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Amin.